membayar tukang sembelih dari kesembelih korban nggak boleh dan haram. Bukan sekadar makruh begitu, haram. Kenapa? Sebab daging korban itu bukan untuk dijadikan gaji. Berarti dia telah tidak korban. Kecuali dia sukarela. Saya menyembelih korban sukarela, tukang sembelih. Kemudian dia mendapatkan daging, ya sah-sah saja. Cuman kalau daging korban diakadkan sebagai pembayaran tukang sembelih, tidak diperkenankan. Karena itu seperti menjual. Menjual tidak berkenan, menjual kulit tidak berkenan, kecuali menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita menjual kulit, karena kulit tidak bisa dimanfaatkan, tidak semua orang bisa mengolahnya, sehingga kulit itu nanti dijual, kemudian setelah jadi sesuatu dilanjutkan, diberikan kepada orang yang berhak menerima korban. Maksudnya disambungkan, digabungkan dengan korban, jadi ditumpangkan dengan dagingnya. Misalnya setelah dijual jadi duit, jadi kambing 2 kilo plus duitnya, sah begitu. Jadi bukan untuk gaji tukang sembelih. Tukang sembelih ini aneh-aneh kadang-kadang. Di sebuah kota, tidak tahu Cirebon, barang atau mana, ini tukang sembelih itu langsung ngambil paha sapinya paling gede. Ini jadi semacam kaidah. Ini dari mana ini tukang sembelih kayak begini nih? Makanya yang Anda nyembelih korban, gaji dia. Tukang sembelih satu potong berapa? Bukan seenaknya sendiri. Mohon maaf, ini ada pengaduan suatu ketika. Iya itu. Kalau sudah nyembelih kambing tuh korban tuh kayak dia sudah punya jatah. Langsung potong sendiri. Seolah sudah harga mati, ini syariat kayak wahyu turun dari langit. Ditegur marah. Ini kejadian suatu ketika ada orang cerita pada kami. Yaitu salah budaya yang salah. Tukang nyembelih korban adalah antara gratis, digaji jangan diambilkan dari daging, digaji kasih duit. Kalau dia langsung ngambil paha sapi yang segede itu, yang lain dapat 2 on, dia dapat paha 1, sapinya 2 paha sapi. Jualan besok, jualan daging dia. Ya tolong tukang sembelih juga yang bener dong, profesional juga kita. Lebih baik gaji berapa satu sapi sembelih. Maka yang membayar nanti adalah yang punya kambing, yang punya sapi membayar. Jadi ada tambahannya. Kecuali sukarela, ada tim, kayak di sini ada tim menyembelih, sudah gratis dia. Bukan tidak boleh dikasih gaji penyembelihan dari daging korban, tidak. Kalau dia memang gratis kemudian mendapatkan daging korban, ya seperti yang lainnya, dia berhak mendapatkan daging korban. Seperti itu, wallah alam bissawab. Bagaimana menjadi panitia kurban yang benar menurut Islam? Kepada seluruh bapak ibu panitia kurban, kalian adalah relawan yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih tingkah lakunya, diberikan amanah oleh orang yang berkurban. Aslinya kami yang berkurban ini, kami membeli kambing sendiri, ikat di rumah sendiri, habis sholat potong sendiri. Tapi karena kami tak sanggup, maka kami serahkan ini kepada kalian, wahai relawan-relawan. Kalian mesti ikhlas, tak dapat apa-apa. Kalau berharap lebih bagus, tak usah. Pahalanya tak dapat, dosanya berserak-serak. Relawan-relawan pikir sekali lagi. Pertama, akadnya mesti jelas. Saya serahkan duit ini 3 juta sebagai kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Kata panitia, aku terima. Kalian terima duit itu, kalian belikan ke kambing, kalian belikan ke sapi, biaya survei, biaya bis, biaya truk, biaya jaga malam, ambillah dari uang tadi, karena akadnya udah sah. Pada saat pemotongan kalian potong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min fulan min fulan bin fulan min fulan bin fulan bin fulan. Andai tidak disebutkan sah, innamal amalu binniyat. Setelah kalian potong, kalian bagi 3. Ini untuk yang berkurban, ini untuk yang masyarakat jiran tetangga, ini untuk fakir miskin. Kalian bagi kupon, sebungkus, sekilo, 2 kilo, terserah. Jangan kalian curang. Jangan kalian bawa pulang ke rumah, kalian makan, kasih anak bini. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Semua daging di badan ini kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kalau sudah disepakati, panitia dapat sebungkus, ambillah sebungkus. Jangan lagi curang, mengambil daging, mengambil kepala, mengambil otak, bawa pulang ke rumah. Yang lalu-lalu mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Orang yang berkurban itu tidak akan ada menuntut karena dia sudah ikhlas kepada Allah. Tapi hati-hati, orang mempercayakan pada kita, jangan sampai kita berkhianat. La takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati orang beriman, mengkhianati dirimu sendiri, sedangkan kamu dengan penuh kesadaran. Harga daging sebungkus itu tak seberapa, tapi makan haramnya itu luar biasa. Memberikan kepala kepada yang tukang potong sebagai upah. Tukang potong, ya, ini kepala untuk kamu sebagai upah.
Tukang kulit, ya, ini daging untuk kamu 3 kresek sebagai upah. Haram hukumnya mengambil hewan kurban dijadikan sebagai upah, karena kurban bukan milik tukang potong. Kurban sudah ada jatahnya masing-masing. Makanya tukang potong, tukang kulit, dia tidak dikasih upah dari daging, kepala, ekor, jantung, limpa, usus, kulit hewan kurban, tapi dia dikasih upah khusus. Dari mana duitnya? Duitnya dari setoran awal. Maka akad setoran awal itu mesti jelas. Ini 3 juta hewan kurban sekaligus biaya operasional. Akadnya mesti begitu. Kalau tidak begitu akad, panitia nanti sulit. Pertama, kalau duit melebih, panitia mesti membalikkan. Yang kedua, dari mana panitia untuk mengambil duit 5? Pertama, survei pencarian sapi. Yang kedua, membawa sapi dari luar kota ke Bengkulu Selatan. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong, tapi jaga malam dulu, semalam 2 malam. Siapa yang jaga malam? Yang keempat, tukang jagal mesti diupah. Yang kelima, tukang kulit mesti dikasih upah. Itu diambil dari biaya operasional. Akad di awal, saya serahkan duit ini 3 juta untuk hewan kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Jangan ambil untuk kurban dari masjid. Jangan ambil duit masjid untuk beli kresek, duit masjid untuk beli pipa, duit masjid untuk beli tali rapia, duit masjid untuk beli pisau. Karena duit masjid sedekah umat Islam untuk masjid, bukan untuk penyelenggaraan hewan kurban. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Bertimbun kulit 20 lembar kulit. Mau dikemanakan kulit ini? Kata panitia, kalau gitu kita jual aja kulitnya. Ustadz berceramah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sahlah kurbannya. Akhirnya karena panitia takut menjual kulit, diguntinglah kulit ini kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dibagi, dan sampai di rumah semua kulit dibuang, dan 2 hari kemudian kampung bau bangkai. Karena tak ada yang bisa mengolah kulit. Kulit ini dilema, mau dijual takut tidak sah, mau dibagi takut tak ada yang bisa mengolah. Jadi solusinya bagaimana? Kulit boleh dirobah jadi duit, tapi duitnya jangan dipakai lagi untuk operasional kurban. Kalau gitu duitnya untuk masjid. Tidak ada hubungan kurban dengan masjid. Hasil penjualan kulit 20 lembar kulit, 1 lembar 100.000, 20 lembar 2 juta, dibagikan ke masjid. Siapa itu yang berkurban? Tidak ada jatah masjid. Daging kurban, kulit kurban, tak ada jatah untuk masjid. Jadi duit hasil penjualan kulit dibagikan kepada fakir miskin. Jangan lagi diambil untuk beli plastik, jangan lagi diambil untuk beli minuman, jangan lagi diambil minuman plastik, diambil dari biaya operasional. Lalu bagaimana ibadah kami yang lalu-lalu Pak Ustadz? Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Jangan gara-gara tausiah ini panitia mengundurkan diri. Panitia kurban itu tidak boleh mendapatkan daging daripada daging hewan kurban. Sedangkan yang terjadi di dalam kepanitiaan kurban itu, banyak orang yang belum sampai pembagian, terkadang dia, mohon maaf, ada yang ngambil duluan, kemudian dia pulang, kemudian dia balik lagi, terusnya ngambil lagi. Nah, bagaimana hukumnya? Maka daging yang dikonsumsi itu adalah daging haram. Karena itu adalah hak orang yang berhak menerimanya.
Ini yang terjadi di masjid-masjid, di musola-musola. Panitia kadang seenaknya. Oh, ini bagian kamu, ini bagian kamu, ini bagian yang nyacak, ini bagian yang nguliti, ini bagian yang nimbang. Itu tidak boleh kecuali sudah ada akad yang benar terhadap orang yang berkurban.